Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya teman-teman. Kali ini menceritakan tentang pertunangan antara Donglai Direktur Dongseng Group dengan Zhongling, orang yang sederhana, yang diawali dengan tersesatnya Zhongling di hutan, di mana pada saat itu BMKG sedang mengumumkan adanya longsor di tempat Zhongling tersesat. Sang tunangan Donglai pun sedang mencarinya di sekitaran tempat tersebut. Zhongling yang sedang berlindung di sebuah bangunan, yang tanpa disadarinya ada orang yang menguncinya dari luar. Dia pun berteriak minta tolong, dan didengar oleh Donglai yang saat itu sedang mencarinya. Setelah Zhongling diselamatkan, dan ketika mereka mau keluar dari hutan tersebut, jatuhlah sebuah batu besar yang akan menimpa Zhongling. Donglai yang melihatnya, langsung memeluk Zhongling, namun batu tetap menimpa mereka. Zhongling luka-luka, naas bagi Donglai yang mengalami kelumpuhan. Zhongling pun dikabarkan oleh Lin bahwa kaki Donglai lumpuh. Dia tidak percaya dan merasa bersalah kepada Donglai. Di tengah rasa bersalah yang amat besar, dia juga diberitahukan oleh Lin bahwa Lin dan Donglai akan menikah. Keluarga Han dan keluarga Lin sudah membicarakan hal tersebut, dan dia diminta oleh Lin untuk pergi dari hidup Donglai. Di tengah kebimbangan tersebut Zhongling menuruti kemauan Lin. Setelah Donglai siuman, Zhongling pun pamit untuk pergi dari hidup Donglai. Namun Donglai tetap bersikukuh menahan Zhongling. Di tengah kesedihan itu Zhongling ingin kelihatan tegar di depan Donglai. Ia pun berkata bahwa tidak mau bertahan dengan orang lumpuh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan hati yang pedih dia meninggalkan Donglai karena dia masih mencintainya. Apalagi pada saat itu dia hamil anaknya Donglai. 6 tahun kemudian, Zhongling bersama anaknya Kele yang berumur 5 tahun kembali ke kota mereka. Di satu stasiun TV menayangkan kerjasama antara Dongseng dan Tianyu Media. Kele melihat tayangan tersebut, dan menunjuk Donglai sambil menanyakan kepada Zhongling apakah itu ayahnya. Zhongling menanyakan mengapa dia bisa berkata begitu. Kele mengatakan bahwa dia melihat foto Donglai dan Zhongling yang disimpan Zhongling. Zhongling pun mengatakan bahwa Donglai bukan ayahnya. Kele merasa kehausan dan mengatakannya kepada ibunya Zhongling. Zhongling pun segera berjalan untuk membelikan Kele air. Sepeninggal Zhongling, Kele melihat balon di jalan. Dia pun mengejar balon-balon tersebut. Dan tanpa disadarinya dia sudah jauh dari tempat Zhongling meninggalkannya. Sekembalinya Zhongling dari membeli air, dia tidak menemukan Kele di tempat dia meninggalkan Kele. Dia pun panik dan segera mencari Kele. Dia menanyakan pada beberapa orang yang lewat di tempat itu. Namun tak seorang pun yang melihat Kele. Kele melihat Donglai dan asistennya. Dia pun mendekati mereka sambil berteriak, "Ayah! Ayah!" Mereka kaget. Asisten Donglai pun menahan Kele. Namun Donglai melarangnya. Donglai menanyakan kepada Kele di mana orang tuanya. Kele mengatakan bahwa dia tersesat. Donglai akan pergi ke perusahaan, dan meminta asistennya untuk tinggal dan mencari orang tua Kele. Namun Kele merengek ingin ikut mereka. Donglai akhirnya mengajak Kele ke perusahaannya. Ketika melihat tag name di tas Kele, Donglai pun tahu bahwa Kele adalah anak dari Zhongling. Dia memerintahkan Mu Chen asistennya untuk menelpon Zhongling, dan memberitahukan bahwa Kele dibawa mereka ke perusahaan Dongseng. Mendengar perusahaan tersebut Zhongling kaget. Tapi mau tidak mau dia harus menjemput Kele di perusahaan tersebut. Zhongling pun sampai di perusahaan tersebut. Dia diberitahukan staf bahwa Kele bersama Donglai. Tidak berapa lama Lin juga datang. Dia diberitahukan staf tersebut bahwa Donglai membawa seorang anak dan dijemput ibunya. Zhongling pun masuk di ruangan Donglai, yang langsung disambut oleh Kele. Mu Chen yang mengetahui hal tersebut langsung mengajak Kele untuk bermain di luar. Zhongling mendekati Donglai dan meminta maaf. Namun Donglai mencengkeram syal Zhongling, dan menariknya lalu mencekik leher Zhongling sambil menanyakan kalau Kele anak siapa. Zhongling bersikeras untuk tidak mengatakan kepada Donglai siapa ayah Kele. Di saat yang bersamaan Lin masuk ke ruangan Donglai. Lin kaget melihat Zhongling sedang bersama Donglai. Donglai pun membuang Zhongling ke lantai. Lalu masuklah Mu Chen sambil memeluk Kele yang pingsan. Donglai pun memerintahkan Mu Chen agar membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Zhongling pun mengatakan kepada dokter bahwa Kele mengidap penyakit diabetes dan belum disuntik insulin. Tidak berapa lama Lin bersama Nona Han ibu Donglai juga sampai di rumah sakit. Nona Han langsung menamparkan Zhongling. Di saat yang bersamaan Cumo aktor terkenal juga datang menemui Zhongling.
Lin kaget karena kedekatan Chungmo dan Zhongling. Dokter pun memanggil keluarga Kele, dan mengatakan bahwa Kele baik-baik saja. Ketika Chungmo dan Zhongling lewat di depan Donglai, Donglai menanyakan apakah Chungmo ayahnya Kele. Namun Zhongling mengatakan bukan urusanmu lalu pergi. Keesokan harinya, Chungmo menjenguk Kele. Saat itu Kele sedang disuntik insulin. Ketika Chungmo akan pulang, Zhongli mengantarkan sampai di lobi rumah sakit. Dan Chungmo mengatakan bahwa novel yang ditulis Zhongli akan difilmkan. Dan yang menjadi pemeran utamanya adalah Chungmo. Ketika mereka berjalan bersama, tanpa mereka sadari wartawan mengambil gambar mereka. Di sisi lain, Mu Chen menyerahkan foto Chungmo dan menyampaikan informasi tentang Chungmo kepada Donglai. Namun Donglai belum puas atas informasi tersebut. Dia menginginkan latar belakang dan hubungan Chungmo dengan Zhongling. Pada malam harinya, sang wartawan menemui Lin di suatu bar, dan menyerahkan foto Chungmo dan Zhongli berjalan bersama. Lin pun memerintahkan untuk memuat foto tersebut di media. Keesokan harinya, Zhongli bertemu dengan produser yang akan mengangkat novelnya menjadi film. Setelah pertemuan tersebut, sang produser bawa presidir ingin bertemu dengannya. Namun betapa kaget dirinya menemukan bahwa sang presidir adalah Donglai. Dia menanyakan mengapa Donglai berada di tempat itu. Donglai pun menjawab bahwa dia telah mengakuisisi New Media. Zhongling pun langsung berbalik ingin pergi dari tempat itu. Namun Donglai mengatakan bahwa dia ingin Zhongling tinggal dengannya lagi. Namun Zhongling mengatakan tidak mau lagi kenal dengan keluarga Han. Di suatu hari, Lin mengunjungi Donglai di perusahaan. Tujuannya yaitu ingin memanas-manasi Donglai tentang kabar yang beredar di media, yaitu hubungan Chungmo dan Zhongling. Tujuan Lin pun berhasil. Donglai geram dengan kabar tersebut. Dia berkata biarkan mereka berdua hancur karena gosip tersebut. Serta di dalam hatinya berkata, kalau dia tidak mendapatkan Zhongling kembali maka tidak ada yang bisa mendapatkannya. Keesokan harinya, Mu Chen mengadakan pertemuan dengan Chungmo dan manajernya. Mu Chen berkata bahwa berita tentang Chungmo, Zhongling dan Kele anak haram mereka berdua bisa berpengaruh di rating film yang akan diperankan oleh Chungmo. Manajer Chungmo mengatakan bahwa Kele bukan anaknya Chungmo. Chungmo hanya kasihan kepada Zhongling dan Kele. Pembicaraan mereka didengar oleh Donglai dari luar. Keesokan harinya, press conference diadakan. Zhongling juga hadir di acara tersebut. Para wartawan mencecar Zhongling dan Chungmo dengan pertanyaan yang membuat mereka kelabakan untuk menjawabnya. Beruntung Donglai datang di saat yang tepat, dan mengatakan bahwa rumor tersebut tidak benar adanya. Dia juga mengatakan bahwa, berhasil tidaknya pembuatan film tersebut, adalah tanggung jawab perusahaannya. Sementara itu Lin sedang membujuk Kele. Namun Kele tak mau bermain dengannya. Perkataan Kele bahwa Donglai ayahnya membuat Lin marah. Beruntung Zhonglai datang di saat yang tepat. Kele pun memeluk ibunya. Kele disuruh ibunya untuk bermain bersama temannya di luar ruangan tersebut. Sepeninggal Kele, Lin membanting foto Zhongling dan Kele. Zhongling langsung memungut serpihan kaca yang berserakan di lantai. Lin mengatakan bahwa Zhongling lah penyebab kelumpuhan Donglai. Serta Kele adalah anak haram Zhongling dan Donglai. Zhongling pun marah dan mengambil serpihan kaca dan menodongkan di leher Lin. Serta bertanya kepada Lin siapa pelaku di balik kecelakaan mereka 6 tahun lalu. Lin dengan takut mengatakan bahwa dia pelakunya karena dia menginginkan Zhongling mati. Sepeninggal Lin, Zhongling langsung mencari Kele. Temanya mengatakan bahwa Kele sedang bermain di bawah. Dia melihat Kele sedang berbincang dengan Donglai di lantai bawah. Dia pun turun untuk menjemput Kele, dan mengatakan kepada Donglai bahwa Kele dan dirinya tidak akan mengganggu Donglai lagi. Donglai mendekati mereka. Melihat itu Kele langsung mendorong ibunya hingga jatuh di pangkuan Donglai. Donglai menjalankan kursi rodanya. Kele pun bersorak senang sambil mengikuti mereka dari belakang. Dan Zhongling tersipu malu. Akhirnya Kele pun diperbolehkan dokter untuk pulang. Ketika mereka sampai di kontrakan, ternyata barang-barang mereka sudah dibuang pemilik kontrakan keluar. Sang pemilik kontrakan mengatakan bahwa Kele kotor, dan mereka tidak mau Zhongling dan Kele tinggal di situ. Ketika mereka hendak membakar barang-barang tersebut, pemantiknya dirampas oleh Zhongling. Sang pemilik kontrakan marah, dan hendak memukul Zhongling. Di saat yang tepat Mu Chen dan Donglai datang. Mu Chen menahan pukulan tersebut dan memukul sang pemilik kontrakan hingga terjungkal ke belakang.